Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, pastikan saudara tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah merasakan akan kenikmatan hari Sabat Tuhan sepanjang satu hari ini. Kita telah diberkati dengan begitu banyak berkat-berkat rohani. Begitu juga kita telah rasakan persekutuan demi persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan sepanjang satu hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, betapa hati kami sangat senang bahagia telah menikmati Sabat Tuhan. Kami telah tiba di akhir daripada hari Sabat Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu yang kami yakini imani akan menjadi penolong kami sepanjang minggu bekerja kami. Bersama-sama Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang tentara yang sedang melakukan misinya di dalam tugasnya? Mungkin di antara kita beberapa Bapak Ibu, saya yakin dan percaya saudara sekalian pernah melihat adegan film yang bercerita tentang peperangan di suatu tempat. Dan setiap seseorang akan berperang, maka mereka akan mempersiapkan segala macam hal demi untuk menjaga keamanan mereka dari setiap serangan-serangan musuh. Dan hal yang sangat paling membuat rencana mereka bisa terubah atau menjadi kacau adalah ketika mereka dijebak atau ketika mereka mendapatkan ranjau-ranjau yang mengakibatkan mereka jatuh kalah. Ini adalah hal yang paling sangat dijaga, diperhatikan oleh setiap tentara. Sama dengan halnya kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saat menjalani kehidupan kita pasti sudah punya rencana kita masing-masing. Dan ada saja pasti yang membuat rencana kita menjadi kacau. Itu mungkin masalah di dalam keluarga atau di dalam lingkungan sosial kita. Kita bahkan bisa dijebak dengan artian dalam hal ini kita telah dicengkram oleh musuh kita. Musuh kita adalah dosa, adalah godaan yang sering datang di dalam kehidupan kita. Ada suatu anak Tuhan, tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi kita di dalam dia boleh keluar dari setiap ranjau-ranjau atau godaan masalah kehidupannya. Daud begitu tahu penting caranya untuk keluar dari cengkraman musuhnya. Saat dia merasakan kelepasan dari cengkraman musuhnya, Daud tahu betul bahwa itu berasal dari Tuhan. Karena Daud mengerti sangat ketika dia berlaku benar di hadapan Tuhan dan kepada sesamanya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saat Daud membuat kebenaran yang sebenar-benarnya dalam kehidupannya, kesucian yang ia lakukan dalam kehidupannya, dia tahu betul Tuhan akan membalas dengan hal yang setimpal. Itu sebabnya ketika Daud dicengkram oleh musuhnya, dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan yang mencoba membunuh dia, menyerang dia tetap terhindar oleh karena perlakuan yang benar di hadapan Tuhan, kesucian tangannya yang menolong dia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Umat-umat Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
kita perlu berbalik fokus kepada Tuhan. Peraturan dan perintahnya adalah ketetapan yang teguh bagi kita umat Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Membaca firman-Nya menjadi pertolongan yang kuat bagi kita untuk terhindar dari segala ranjau-ranjau masalah yang ada di depan kita. Karena di ayat yang ke-25, 2 Samuel 22 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat yang keempat juga mengatakan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Daud tahu persis saat kesucian tangannya, kebenaran yang dia tekuni, itu menolong dia untuk selamat dari musuhnya. Hari ini dan sampai nanti 1 pekan kita bekerja, biarlah kita boleh memakai Tuhan sebagai juru kita untuk terhindar dari ranjau masalah kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pelita kita. Tuhan menyinari setiap kegelapan-kegelapan di dalam perjalanan kita. Tuhan tahu betul memperlakukan yang baik kepada umat-umatnya ketika mereka berlaku benar dan setia kepadanya. Tuhan begitu tahu setiap belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupan kita. Itu makanya senantiasalah bergantung kepadanya. Senantiasalah memakai Tuhan sebagai andalan kita dalam kehidupan kita. Ia membuat semua kegelapan menjadi terang di sekeliling kita. Mungkin yang sampai saat ini kita rasakan seperti jalan tertutup dalam kehidupan kita, Tuhan akan bukakan itu. Daud bisa berhasil dalam peperangannya. Daud bisa berhasil melewati semuanya oleh karena Tuhan buka jalan kepadanya. Biarlah dari saat ini sampai ke depannya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia di dalam kebenarannya dan bahkan menjaga kesucian kita selalu dimanapun kita berada, di lingkup keluarga atau di lingkup sosial kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengingatan dari firman-Mu, betapa kami penting untuk setia di dalam kebenaran Tuhan dan menjaga kesucian kami. Musuh-musuh kami telah berdiri di depan kami. Kami takut untuk kami boleh tergoda oleh ranjau-ranjau masalah ini. Tuhan, bantulah kami, bukakan jalan kami, terangi jalan kegelapan kami, sehingga kami Tuhan boleh terhindar dari semua itu. Pada saat yang sama, Daud telah mempraktekkan hasil karya Tuhan dalam kehidupannya ketika Tuhan menolong dia dalam peperangannya. Begitu juga Tuhan yang kami mau rasakan. Itu sebabnya ajari kami Tuhan setia kepadamu sehingga kami boleh terus berjalan terhindar dari segala ranjau-ranjau masalah, dan pada akhirnya kami akan setia berbalik lagi kepada Tuhan di hari Sabat yang akan mendatang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati kami semua di dalam pekerjaan usaha kami, biarlah Tuhan yang menopang akan semuanya itu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.